Tapi aku belum siap punya informasi. Bersama kita tak merajut mimpi, sahabat tempat kita berdiri menjadi satu dalam harmoni. Munasabat dengan community, kita bersatu satu hati. Bersama kita akan maju, bawa cinta dan cahaya baru. Munasabat tempat kita berkumpul, menebar semangat tak pernah surut. Dengan tangan erat bergandengan, kita akan terus capai impian. Kita terus kuat, menjalin rasa tanpa pernah penat. Bersama kita lewati semua tantangan besar cerita. Pada sahabat kenal community, kita bersatu satu hati. Bersama kita akan maju, bawa cinta dan cahaya baru. Pada sahabat kenal community. A few moments later. Lalu pakai HP Pak, ayam tadi. Ini lah kan menyebutnya udah berat sekali. Nah, planning tidak, kan? Nah, tolong pastikan di tempat berumur itu musolanya harus aktif. Minimal di tempat Bapak Ibu, ya minimal. Karena dengan itu Bapak Ibu, kalau maghrib isya musola itu tidak aktif, Bapak Ibu coba tenggelamkan anak-anak kita, Bapak Ibu, di waktu maghrib isya itu. Nah, harapan kita misalnya itu 40. Jadi minimal 4 musola di tempat Bapak Ibu itu dia harus aktif. Ya. Sambil nanti kita sudah mohon di setiap kesempatan kepada orang tua, para tokoh agama, tolong ya, karena kan banyak anak-anak kita yang aliyah, yang sanawiyah, yang bisa akomodir di situ ya. Tapi nanti kami akan juga kami mengundang Pak Camat, insya Allah Bapak Kepala Desa semuanya ya, dalam rangka mendukung ini ya, mendukung program ini ya, mendukung program ini. Ya, wujud kita Bapak Ibu adalah bagaimana ya kita akan membentuk ekosistem pendidikan terhadap karakter anak-anak kita itu penting, Bapak Ibu. Kalau masalah dia kecerdasan kepintaran itu masih bisa dibentuk, Bapak Ibu. Ya, misalnya kalau SD dia hanya bisa ini sesuai dengan cadar usia 2 anak, ini Allah semua menjadi itu diajar, ya, diajar. Baik, itu mungkin ada yang perlu sampaikan sebelum dilakukan seperti tahun yang kemarin. Nah, namun karena di Jumat itu ada 2 kali libur, mungkin 2 kali atau kita khusus nanti seperti yang kemarin kan kita kumpul ya semua guru kan, SD, SMP, TK di yang biasanya kita di SMP 1 Ini harapan kami Pak Nasanya, kalau ada kesempatan kira-kira apakah bisa didiskusikan, nanti kita diskusikan melalui usul planning, juga kita fasilitasi nanti ya. Kalaupun pada saat hari ini tidak bisa ya tanggal 6, minimal di bawah tanggal itu ya, apa-apa yang kira-kira kan kita sudah kemah haji sudah biasa kan, tadi sholat duha ngaji. Nah setelah itu apa mungkin ya nanti akan kita rembukan, apakah nanti kita pertajam tahsinnya, kemudian yang bisa bahasa anak kita pidatonya atau bagaimana, kan tergantung kan ya. Nah, nanti berdifferensiasi juga ya kan, kelas 1 itu bagaimana, kelas 2 itu bagaimana, kelas 3, dan bahkan di antara kelas 1-2 mungkin ada yang masih buta, artinya yang belum masih bacaan Qur'annya yang kurang baik berdasarkan tajwidnya dan segala macam. Nah itu A few moments later. mau pagi atau mau malam?
Tapi kalau panas kan waktunya lengkapnya persediaan nanti malam sampai malam makan sudah ya terus mau dilaksanakan tapi hari Jumat atau cuma kalau misalnya kan nggak apa-apa ya malam Jumat yang terhormat Bapak Kepala UPT Kecamatan Wonosalam, yang terhormat Bapak Pengawas, Bapak Ketua Tim Bintek dan Bapak narasumber, hadirin para tamu undangan yang kami hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adalah suatu anugerah yang tiada terhingga, yang tentunya telah dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada pagi hari ini, Rabu 26 Februari 2025, bersama kembali kita dapat bersuasana bersilaturahmi dalam sebuah rangkaian acara BIMTEK Kelompok Kerja Guru Agama Kecamatan Wonosalam, perangkat pembelajaran berdiferensiasi. Cabang pendidikan kita di Kecamatan Wonosalam itu sekitar 41. Apalagi mungkin sebentar lagi ada lagi yang dapat itu katanya di Jombang kalau nggak salah. Saya melihat kemarin ada sudah ininya sudah mau keluar katanya. Jadi kalau itu berarti nanti ada 42 satuan pendidikan. Kita dari 42 itu sekitar 5.136 siswa ya, yang di 43 sekolah ini. Sementara kita di SMP itu ada 17 ya, 3 negeri, 2 swasta dan selebihnya adalah swasta. Nah itu kewenangan kami adalah melakukan koordinasi sesuai dengan perjanjian kerja yang kami terima dari Bapak Kepala Dinas. Bapak Ibu yang saya hormati, izin Pak Kepala, tadi sudah banyak yang saya sampaikan sebelum ini ya, sebelum kami mulai sudah banyak yang disampaikan ya. Pada intinya Bapak Ibu silakan ini Bapak kita ikuti bersama karena materi ini sangat penting ya, karena di masing-masing otak kita, otak manusia ya tentu punya berbeda-beda pula ya, berbeda-beda pula cara pendekatannya ya, cara memprosesnya tentu pasti beda-beda. Tapi yang namanya kita diferensiasi nanti itu Bapak Ibu. Jadi sekalipun tujuan Bapak Ibu di CP sudah terbang, tetapi
tidak semua diperlakukan mungkin sama. Ada kalau kita ibaratkan ibu perangkatnya Bapak adalah mobilnya, ya, tinggal Bapak setir ya. Kadang anak kita ada yang tidak bisa naik mobil, ya. Kadang dia mau mohon maaf dia sakit perut, ya kita kemanakan. Artinya jalan sudah ada, mobilitas sudah ada, tetapi ya kita harus lihat penumpang, ya. Dia harus penumpang, ya. Kita lihat asumsinya sepertilah kira-kira Bapak Ibu dalam mempelajari diferensiasi ini. Silakan kita ikuti, mudah-mudahan menambah wawasan, menambah ilmu Bapak Ibu guru. Yang pada intinya setelah pelatihan ini tentu kita harapkan ada efek, sehingga nanti dalam proses pembelajaran Bapak Ibu itu cepat tercapainya capaian pembelajaran. Itu yang penting Bapak Ibu ya, itu yang penting. Saya kira itu Pak Kepala yang saya hormati, Bapak narasumber, kesempatan ini mari kita gunakan dan mohon nanti Pak Kemenak mungkin menyediakan sedikit waktu untuk bisa ya ditanya lah gitu kan, ya ajak hidup orang banyak bagaimana kan ya, seperti itu Bapak Ibu. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kerjasama kita semua. Mudah-mudahan acara yang kita lihatkan ini sesuai yang kita harapkan. Saya akhiri dengan pantun Pak Kemenak. Belajar itu tiada henti, setiap anak unik sendiri. Ya, diferensiasi jadi kunci agar semua bisa mengerti. Nah, yang terakhir, ada yang cepat, ada yang lambat. Gaya belajar pun beragam banget. Guru bijak akan terikat, metode fleksibel hasilnya akan mantap. Demikian, yang lebih mohon maaf dan mohon maaf Bapak. Dan sudah janji bareng Ina Amak Semeton Jari kita di Bandung. Jadi sudah hadir semua wali siswa terkait sosialisasi 7 kebiasaan anak ini ya. Kayak mulai tidur cepat sesuai dengan surat edaran ini akan kita lanjuti. Kami masih Pak Kemenak di tingkat 1 pendidikan SD, SMP. Ya mungkin nanti belum di PMI mungkin juga akan begitu, tapi mungkin belum ada penekanan ya supaya sama. Dek tangga jadi tidur kecatan aku belum betul dengan tidur betul dengan tidur. Kalau kita sebagian, kalau kita semua ini yang kita ikhtiarkan ekosistem yang ada di satuan pendidikan sama di masyarakat itu kepeduliannya akan lebih tinggi terhadap anak didik kita. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan pada kami jamaah kepada sahabat bulan panjang sama yang kalian hormati Bapak pengawas pembina dan jamaah sahabat yang kami hormati Bapak Kepala SD 1 Jalan Baru sebagai satu baik yang telah memberikan kita fasilitas melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Dan yang terhormat Bapak narasumber yang sejauh ini luar biasa. Jadi sudah beberapa tempat organik sampai di kecamatan sampai yang kami hormati dan membanggakan Bapak Ibu agama Islam se-Kecamatan Wonosalam
Ini kalau kita lihat komunitasnya lebih banyak perempuan. Karena kita ketahui bahwa perempuan lebih cepat dan lebih enak di dalam memproses dibandingkan dengan produk lagi. Jadi lebih telaten ibu-ibu memproses sesuatu dibandingkan dengan kita yang laki. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat yang hanya nasihat, afiat, sehingga kita bisa hadir dalam menjalankan tugas-tugas kita pada hari ini membaca instrumen pembelajaran berdiferensiasi serta salawat dan salam senantiasa kepada Rasulullah kita besar Muhammad. Bapak yang berbahagia, saya barangkali tidak mengucap untuk sampaikan. Yang pertama tentu menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia Bapak Ibu Guru yang telah berkenan untuk mengundang kehadiran kami. Karena kami sungguh jujur dari yang paling dalam bahwa karena ya barangkali karena dia sendiri adalah orang yang lahir di wilayah Wonosobo, tapi wilayah Wonosobo fisiknya mampu, jadi merasa tertuntut untuk bisa hadir bertemu sama Bapak Ibu Guru, pertama kali Bapak Ibu Guru yang mengajar mata pelajaran PHI di wilayah Kecamatan Wonosobo bahkan ya barangkali karena dia kita jarang bisa saling sapa walaupun kita sama-sama dari Kecamatan Wonosobo. Jadi Bapak Ibu ada yang sudah tahu dan belum bahwa yang lahirnya di Mampang, tapi sekarang posisi rumahnya mulai Wonosobo. Geografisnya Wonosobo, tapi lahirnya Mampang. Jadi dia merasa senang saja, merasa bahagia kalau kita bisa bertemu bersilaturahmi. Nah, berdasarkan masyarakat itu yang belum dirubah, maka tetap itu adalah merupakan kewajiban dari pemerintah daerah. Jadi kita tidak bisa mengambil alih. Tapi kita sudah mencobanya berkali-kali. Sudah kita mendapatkan terang dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan bahwa pembayaran hak dan Bapak Ibu Guru yang sempat tertunda akan segera untuk ditransfer ke daerah karena regulasinya seperti itu. Jadi kami coba untuk membuka 2024-2025 dan yang kami hormati pengurus KKGA Kecamatan Wonosobo, Bapak Ibu Guru, anggota sekaligus peserta BIMTEK yang kami banggakan. Mudah-mudahan kita semua diberkahi dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, marilah kita mengucapkan rasa bersyukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini sudah siang ya, sudah banyak waktu yang molor, tapi tidak apa-apa. Kegiatan tetap berjalan karena kita juga bisa merencanakan ya yang menentukan yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita akan dibuka semuanya untuk memahamannya semuanya untuk dijelaskan nanti kita bersatu. Terus bawah ya, ini perumusan tugas pembelajaran dan penyusunan alur tugas pembelajaran. Ini kotak yang kita dapatkan ya dari Bapak Ibu Suara yang dari
memilih orang yang sama yang menyampaikan di provinsi dan kabupaten, maka kami juga dapat format yang sama. Sehingga dalam rumusannya sama 3 fase, nanti yang fase A, fase B, fase C. Ini contoh yang fase A. Dalam elemen Al-Quran hadis, nanti CP-nya itu capaian pembelajaran yang ingin disampaikan kepada anak kita adalah Al-Quran hadis, peserta didik memahami huruf hijaiyah berharokat sama dengan yang dulu, huruf hijaiyah bersambung sama surah Fatihah, beberapa surah pendek Al-Quran dan hadis tentang kebersihan. Nah itu mungkin yang di kebersihan ini tempat bedanya sedikit ya. Ya sama persis tapi tidak ada sedikit perbedaan. Usaha kedua, kita peserta diri memahami rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala, beberapa asmaul husna dan iman kepada malaikat. Sedikit saja terkait pembelajarannya. Ya. Selanjutnya akhlak, peserta diri memahami akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan mensucikan dan memujinya, dan akhlak terhadap diri sendiri. Oke, peserta diri memahami rukun Islam, syahadatain, tata cara bersuci, salat fardu, azan, iqamah, zikir dan doa setelah salat. Yang terakhir SPI, peserta diri memahami kisah beberapa nabi. Biar cepat ini, begitu selesai sudah selesai semuanya, sudah selesai. Ada yang ini bisa.